Baiklah teman-temanku semua, ini larutan yang kemarin yang kita lakukan prosesnya yang tahap ke-6, merendamnya dengan aqua regia. Ini teman-teman ya, sudah tidak ada reaksi lagi. Material yang kita kasih aqua regia atau air raja. Nah, jadi coba kita sekarang kita lakukan pengecekannya, apakah reaksinya yang terjadi saat ini. Teman-teman ya, kita apa aja, kita buka aja. Masih ada asap-asap kuning teman-teman, itu masih ada asap kuning, boleh teman perhatikan teman-teman ya. Masih dalam proses teman-teman. Tapi panas sudah tidak ada lagi, reaksinya sudah mulai berkurang. Jika teman-teman melakukan seperti ini, jangan lupa ya teman-teman, saya ingatkan selalu gunakan masker untuk pengaman kita. Karena kalau tidak pakai masker terasa betul aromanya itu sangat menyengat. Jadi baiklah teman-teman, kita lihat ini teman-teman ya, airnya kemarin belum begitu sempurna, masih ada yang belum larut. Jadi kita tambah air aki, kita tambah juga dengan nitrit. Sekarang kita tambah dulu dengan air aki, kita tambah dulu dia tuh supaya dia tuh apakah masih bisa dia proses atau tidak. Kita lihat teman-teman ya prosesnya, apakah dia tuh nanti masih ada reaksinya. Kalau tidak ada reaksi, berarti udah mungkin logam-logam yang di dalam ini sudah mungkin melarut. Tapi kalau nanti masih ada reaksi, nanti berkemungkinan masih ada logam-logam yang belum melarut. Jadi proses ini teman-teman betul-betul semuanya sudah tidak ada lagi logam yang kita duga ada di pada material. Nanti sisa material ini juga akan kita lakukan prosesnya kepada arah basah. Nah, nanti kita lakukan prosesnya ke arah basah teman-teman. Coba kita tambah dulu dengan nitrit. Ini teman-teman nitrit. Jadi kita tambah nitrit sekitar 30 nih teman-teman, 30 ml aja kita tambah nitrit teman-teman ya. Bagaimana nanti reaksi yang selanjutnya.
Jadi teman-teman, ini telah kita lakukan penambahan 30 ml daripada nitrit, juga ditambahkan tadi air aki lagi lebih kurang 30 ml juga. Karena ini reaksinya cukup lumayan teman-teman, ini terjadi reaksi lagi, ini ada reaksi lagi, berarti logam di dalam kandungan material kita ini masih ada. Jadi kita lakukan proses tambahannya lagi teman-teman. Jadi semua logam ini harusnya habis dulu. Nah, nanti sisa logam yang habis ini kita saring airnya. Setelah itu kita lakukan kepada tahap dari awal lagi. Kita coba lagi apakah benar-benar material ini udah habis, sudah habis atau belum. Nah, itu teman-teman. Sekarang ini proses kita ke tahap yang ke-6-nya. Jadi ini betul-betul kita mengambil semua emas atau logam yang ada di material ini sehabis-habisnya. Sisanya nanti baru kita lakukan lagi dengan proses daripada basah. Nah, nanti bagaimana cara menentukan apakah di dalam material kita ini masih ada logam mulianya atau tidak. Nanti bisa kita gunakan dengan tisu teman-teman. Kita bisa membuatnya caranya dengan tisu. Nanti apabila tisu itu kita lakukan proses, ternyata masih ada, kita lakukan tambahannya untuk proses pelarutannya. Demikian teman-teman. Jadi dalam proses ini kita perlu sangat kesabaran kita untuk melakukan ini teman-teman. Jadi hasil yang kita lakukan itu betul-betul kita sempurna, dan kita mendapatkan emas itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi untuk memacu reaksinya kita juga tambahkan ini teman-teman, tambahkan garamnya sedikit. Kita coba aduk lagi. Jadi garam ini kita fungsikan teman-temannya itu udah bereaksi lagi teman-teman. Boleh teman-teman perhatikan itu reaksinya. Lihat itu reaksi, terjadi reaksi lagi. Berarti logam mulia di dalam material masih banyak. Kita tutup aja teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, untuk memacu reaksinya terjadi itu kita menggunakan garam supaya dia tuh cepat mendongkrak kerjanya. Karena seperti yang saya bilang, garam ditambah air aki dia tuh menjadi HCl. HCl dicampur dengan nitrit itu akan menjadi air raja. Setelah kita lakukan seperti awal lagi, ternyata logam masih ada. Karena kenapa dia tuh tidak ada reaksi lagi tadi? Sebab kimia yang kita masukkan awalnya itu udah kenyang dia teman-teman. Jadi dia tidak bisa melarutkan logam mulia lagi. Makanya kita tambahkan kepada tahap yang keduanya. Kita tambahkan lagi garam, kita tambahkan lagi air aki, kita tambahkan nitrit. Nah, makanya dia tuh bereaksi lagi gitu. Jadi biasanya teman-teman kita mungkin sering ya, setelah kita lakukan pengolahan, kita memasukkan air raja atau aqua regia. Setelah tidak ada reaksi lagi, teman-teman mungkin udah langsung menyaringnya air kayanya. Setelah itu material langsung dibuang. Padahal material itu tuh belum teman-teman cek apakah masih ada atau belumnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita dalam proses ini betul-betul kita lakukan proses semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Karena emas ini larut itu di suhu 33 sampai 34. Apabila suhu dia itu stabil 30 sampai 34 dan material yang ada kandungan emasnya itu dia tuh akan bekerja dengan maksimal kimia itu di dalam temperatur seperti 30 sampai 34 itu teman-teman. Makanya temperatur inilah juga salah satunya
yang perlu kita jaga di dalam proses pelarutan emas. Makanya kita sering menggunakan air aki untuk dasar pengolahannya, karena dia tuh air aki bisa memberikan unsur panas kepada material dan dia juga bisa mengupas daripada material-material yang bisa dia larutkan.